Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita ini saya akan menceritakan kisah di antaranya ada beberapa sahabat Rasulullah yang murtad atau keluar dari jalan Allah. Baiklah, tanpa berpikir panjang, langsung saja kita mulai ceritanya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, saat cahaya Islam menyebar menerangi jazirah Arab, tidak sedikit hati yang dahulu bercahaya perlahan meredup oleh ujian dunia dan tipu daya setan. Di antara mereka, ada yang tercatat dalam sejarah sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya. Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh. Sang penulis yang tergelincir, Abdullah bin Sa'id adalah seorang lelaki cerdas. Tangannya pernah menulis ayat-ayat suci Al-Quran atas wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Betapa agungnya tugas itu menjadi bagian dari penjaga kalamullah. Namun, seiring waktu, benih keraguan mulai tumbuh dalam hatinya. Saat Nabi mendiktekan wahyu, Abdullah membiarkan pikirannya bermain-main. Bertanya-tanya, apakah ini benar-benar dari langit? Bukankah aku juga bisa membuat kata-kata seperti ini? Bisikan setan menjeratnya semakin dalam, hingga akhirnya ia menyebarkan fitnah, mengaku bahwa sebagian wahyu datang dari dirinya, bukan dari Allah. Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh pun murtad, meninggalkan Islam, dan melarikan diri ke Makkah, kembali ke pelukan kekufuran. Namun, takdir mempermainkannya. Setelah Fatu Makkah, ia ketakutan. Bersembunyi di bawah perlindungan Utsman bin Affan, yang memohonkan ampunan untuknya. Atas belas kasih Nabi, Abdullah akhirnya diterima kembali ke dalam Islam, tapi noda pengkhianatannya tercatat abadi dalam sejarah. Berikutnya sahabat yang murtad adalah Abu Lubabah. Penyesalan yang mengikat. Abu Lubabah adalah seorang sahabat yang pernah berada di garis depan Islam, termasuk dalam peristiwa penting seperti Perang Badar dan Uhud. Namun, dalam situasi genting saat pengepungan Bani Quraizah, ia membuat kesalahan fatal. Saat Bani Quraizah memintanya pendapat tentang menyerah kepada Rasulullah, Abu Lubabah yang terharu melihat kondisi mereka, memberi isyarat lewat gerakan tangan bahwa mereka akan dihukum mati. Ia membocorkan rahasia strategi Nabi. Begitu menyadari dosanya, Abu Lubabah diliputi rasa bersalah luar biasa. Ia pergi ke Masjid Nabawi, mengikatkan dirinya pada tiang, bersumpah tidak akan melepaskan diri hingga Allah menerima taubatnya. Berhari-hari ia terikat, menangis, menyesali dirinya. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu tentang penerimaan taubat Abu Lubabah. Nabi Muhammad sendiri yang melepaskan ikatannya. Meski demikian, luka batin itu menetap, menjadi pengingat akan bahayanya pengkhianatan, walau dengan niat simpati. Berikutnya adalah Al-Aswad Al-Ansi, sang nabi palsu di tanah Yaman. Lahir kegelapan dalam wujud seorang pria bernama Al-Aswad Al-Ansi. Ia dikenal sebagai tukang sihir, pandai memperdaya orang dengan tipu muslihat dan pertunjukan ilusi. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam ke seluruh jazirah, Al-Aswad berambisi menjadi raja. Ia mengaku sebagai nabi baru, memperdaya banyak suku dengan kekuatan sihir dan tipu daya. Dengan kekerasan, ia menguasai hampir seluruh Yaman, menikahi istri-istri pembesar, mengangkat dirinya sebagai penguasa dan nabi. Namun, kedustaan tidak pernah bertahan lama. Dengan bantuan dari kalangan muslimin Yaman sendiri, termasuk istrinya yang diam-diam tetap beriman, Al-Aswad dibunuh dalam kegelapan malam. Tubuhnya jatuh, jiwanya disambut murka Allah saat berita kematiannya sampai di Madinah. Rasulullah SAW telah diberitahu melalui wahyu, meski peristiwa itu terjadi jauh dari sana. Berikutnya yang murtad adalah Ubaidullah bin Jahsy. Kisah pengkhianatan dalam rumah tangga. Ubaidullah bin Jahsy, sepupu Nabi, pernah memeluk Islam dan hijrah ke Habasyah bersama istrinya, Ummu Habibah. Namun jauh dari tanah suci, di negeri asing itu, Ubaidullah tergoda dunia kafir. Ia murtad, memeluk agama Kristen, lalu hidup tenggelam dalam mabuk dan foya-foya hingga ajal menjemputnya dalam kekafiran. Istrinya, Ummu Habibah, tetap teguh di atas Islam. Bahkan kelak, Rasulullah SAW meminangnya dari kejauhan sebagai penghargaan atas kesetiaannya dalam keimanan di tengah cobaan yang berat. Maka makna dari itu semua, murtad adalah luka dalam sejarah umat, tetapi juga pelajaran besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Surah Al-Baqarah 217. Cahaya yang padam itu menjadi saksi bahwa hidayah adalah karunia agung yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa.